Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya menjajaki kerjasama dengan Sirte University Libya dalam bidang pendidikan. Bidang kerjasama yang dibidik mulai dari pemberian fasilitas kuliah bagi mahasiswa dari Libya untuk studi magister dan doktor. Pandemi dan konflik di Timur Tengah itu saya lihat tren kenaikan mahasiswa asing dari Timur Tengah itu kan luar biasa tinggi. Mulai dari Fakultas MIPA pun juga ada beberapa, di FE itu juga ada. Nah, di programnya Pak Dekan itu salah satunya adalah ingin memfasilitasi banyaknya mahasiswa asing yang datang ke Indonesia. Nah, yang saya amati dari data yang ada itu jumlah mahasiswa yang dari Libya di bukan di UM, di UMM maupun di UIN itu paling banyak. Nah, sedangkan di UB itu tidak jauh sangat sedikit sekali. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang masih kurang. Sehingga nanti jadi akhirnya saya coba nyari kontak. Salah satu kontak yang paling mudah itu adalah Profesor L.T.Y. Palgobi itu. Beliau alumni dari Inggris, bahasa Inggrisnya cukup bagus. Nah, dari pengalaman selama ini itu dari Libya itu bahasa Inggrisnya sangat kurang. Nah, kita kontak, kemudian ternyata ada alumni kita S2 Kimia itu bekerja sebagai staf di Faculty of Science di Sirte University. Sebenarnya saat ini itu di Fakultas Teknologi Pertanian itu ada rintisan kerjasama dengan Sirte University dari Libya juga. Nah, harap ini sesambung dengan rencana Pak Dekan itu untuk program internasionalisasi untuk Fakultas MIPA dengan cara membuka kelas internasional. Nah, sebenarnya dari agenda yang kemarin itu beberapa indikasi positif untuk disepakati. Yang pertama, memfasilitasi staf atau tidak hanya staf ya, yang semua masyarakat dari Timur Tengah yang saat ini sedang dilanda konflik, itu ingin sekali ke ini, kita fasilitasi untuk studi lanjut di program pascasarjana, baik master maupun doktoral, itu di Fakultas MIPA. Nah, kemudian yang menarik dari kemarin itu adalah program konferen bersama. Ini juga sejalan dengan rencana Pak Dekan waktu itu. Selain konferensi dan perkuliahan, MIPA UB menjajaki program Sabbatical Life sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di kancah global. Wakil Dekan 2 MIPA UB Dr. Masruri menjelaskan bahwa Sabbatical Life ini dengan mengundang doktor dan profesor dari luar negeri untuk mengajar dan melakukan riset di kampus. Juga sejalan dengan rencana Pak Dekan waktu itu. Yang paling penting itu adalah sabbatical leave. Sabbatical leave itu adalah dosen senior atau staf senior dari Libya itu bisa stay atau tinggal di Brawijaya itu dalam kurun 1 sampai mungkin 2 tahun lah. Di samping itu juga ada namanya postdoktoral, itu yang kita tawarkan waktu itu. Nah, harapannya itu bisa membantu suasana akademis di Fakultas MIPA. Jadi mahasiswa kita itu terekspos langsung dengan orang asing yang kulturnya berbeda, nanti ke depannya itu barangkali mereka juga bisa masuk di pasar. Salah satu item di program Merdeka Belajar, Merdeka Kampus Merdeka itu adalah adanya dosen asing yang mengajar atau praktisi industri yang mengajar di perguruan tinggi. Nah, kita selama ini kesulitan kayaknya mencari dosen asing yang levelnya sudah doktor atau profesor itu untuk mengajar di sini. Nah, regulasinya memang belum ada. Kemarin sudah kayaknya sekilas itu ada regulasi itu. Profesional bisa bekerja di UB dengan kontrak tertentu. Itu ada regulasinya, mulai sudah dibicarakan. Insya Allah mungkin tahun depan kayaknya. Ya mungkin tahun ini bisa selesai. Yang bisa dikerjakan apa? Yang dikerjakan sesuai kontrak
lazimnya seorang dosen dia harus bisa mengajar, difasilitasi oleh riset. Ya, kemungkinan kalau pengabdian masyarakat mungkin agak sedikit berbeda ya. Tetapi intinya meningkatkan suasana akademis, memberikan suasana yang mana mahasiswa kita itu berinteraksi dalam suasana yang berbeda dari yang lazimnya di Indonesia. Sehingga kalau menghadapi tantangan ke depan itu menjadi lebih berpengalaman lagi. Tiga program studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya meraih akreditasi unggul dari BAN PT. Ketiga prodi tersebut menurut Dekan FPIKUB Profesor Maftul adalah Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Prodi Agribisnis Perikanan, dan Prodi S2 Budidaya Perairan. Prodi yang sudah memenuhi kriteria akreditasi unggul di FPIK saat ini berjumlah 6 dan 3 berikutnya akan terus diperjuangkan untuk mendapat akreditasi unggul. Apresiasinya memberikan semangat kepada saya dengan mewawancarai saya atas terakreditasi unggul 3 prodi di FPIK. Yang pertama adalah prodi MSP, yang kedua prodi agribisnis perikanan, dan yang ketiga adalah prodi S2 budidaya perairan. Nah, Mas Sidik, alhamdulillah ketiga prodi ini sebelumnya memang sudah terakreditasi A. Kemudian dengan target sesuai dengan target kinerja rektor yang didukung oleh target kinerja Dekan Fakultas Perikanan, maka kami mengajukan 6 prodi kami yang sudah terakreditasi A itu untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul dari BAN PT, ya, sesuai dengan saran dan rekomendasi bahwa akreditasi unggul itu juga setaraf dengan akreditasi internasional, sehingga kami sangat termotivasi untuk itu di dalam rangka meningkatkan kinerja dari prodi-prodi kami. Itu saya kira motivasi kami, Pak Mas Sidik, ya. Pemirsa, setelah meraih akreditasi unggul pada 3 prodinya, FPIKUB selanjutnya akan mengejar untuk meraih akreditasi internasional. Dekan FPIKUB Profesor Maftu menjelaskan akreditasi yang diajukan nasional AKAS dari Jerman yang saat ini sedang difinalisasi dokumen agar bulan Oktober nanti dapat dilakukan visitasi. Kami juga mohon didoakan Mas Sidik dan para pemirsa atau pembaca Kanal 24 terhadap 3 prodi yang lainnya yang juga kami sudah upload untuk ISK dalam rangka mendapatkan akreditasi unggulan yang lainnya, yaitu prodi THP, prodi PSP, dan prodi Ilmu Kelautan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kami dan mudah-mudahan juga akan turun akreditasi unggulan 3 prodi yang lainnya. Nah, untuk 3 prodi yang sudah terakreditasi unggul ini juga kami terus dorong, kami rencanakan, dan kami kerjakan secara bersama dan kerjasama yang baik di antara para prodi dengan fakultas. Ini sudah kami program untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional, yaitu AKAS, ya, akreditasi internasional dari Jerman. Dan insya Allah sekarang sedang finalisasi dokumen. Insya Allah pada bulan Oktober nanti akan kita upload seluruh dokumen dan untuk mendapatkan asesmen lapang, ya, visitasi dari AKAS International Accreditation. Saya kira begitu barangkali. Banyaknya produk program kreativitas mahasiswa Universitas Brawijaya yang menonjolkan penggunaan internet sebagai solusi dalam berbagai bidang disambut baik oleh pakar teknologi informasi UB, Raden Arif Setiawan. Menurutnya hal ini tidak lepas dari kondisi pandemi yang membuat penggunaan peralatan berbasis internet melonjak tajam.
trennya sekarang itu ada ke Industrial 4.0 ya. Industrial 4.0 itu kan ada beberapa komponen, yaitu IoT, Big Data, kemudian Artificial Intelligence, ada beberapa hal yang terkait dengan itu. Nah, dan kondisi pandemi ini sedikit demi banyak itu mempush orang itu lebih dekat lagi dengan internet kan gitu ya. Sehingga sebenarnya ini adalah percepatan sebenarnya bagaimana implementasi beberapa teknologi terkait dengan IoT. IoT itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan internet, tapi yang ngobrol itu bukan manusia, tapi sebenarnya peralatan-peralatan yang saling ngobrol gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya device, handphone, kita punya juga misalkan sebuah peralatan apa itu, entah itu sensor untuk pertanian, untuk perikanan, untuk apapun, itu bisa ngobrol gitu antara perangkatnya dengan server, dengan handphone dan sebagainya. Dan itu di belakang itu ada implementasi teknologi seperti artificial intelligence, kemudian big data, kemudian ada robotics dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang arah penelitian itu arahnya ke sana, Mas. Dan itu sudah lintas bidang kalau saya lihat. Kenapa? Hampir implementasi teknologi informasi itu yang teknologi 4.0 itu bisa diimplementasikan di bidang apapun gitu ya. Mau di pertanian, mau di perikanan, mau di farmasi, kedokteran dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada barrier lagi karena memang sarananya insya Allah sudah kuat, internet sudah jauh lebih baik. Pemirsa, dosen jurusan Keteknikan Pertanian FTPUB, Dr. Dimas Firmanda, menerima penghargaan Young Researchers Academic Encouragement Award tahun 2021 dari The Japanese Society of Agriculture, Minery, and Food Engineers. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kontribusi Dr. Dimas atas penelitian yang dilaksanakan mulai 2015 hingga 2020 berkolaborasi dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Saya sebenarnya menerima bukan ini ya, nama penghargaannya JSAM Young Researchers Academic Encouragement Award ya. Jadi di Jepang itu ada sebuah organisasi keilmuan yang bernama Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers. Jadi organisasi ini anggotanya berbagai macam universitas dan perusahaan yang bergerak di bidang agricultural machinery atau mesin-mesin alat dan mesin pertanian dan keteknikan untuk pangan gitu ya. Nah, setiap tahun ada dari berbagai anggota dari JSAM ini kan banyak, baik itu internal Jepang maupun internasional. Jadi ada beberapa nominasi penghargaan yang akan diberikan kepada JSAM member yang dianggap berprestasi dan memberikan kontribusi. Ada beberapa jenis penghargaannya, termasuk yang saya terima ini adalah untuk Young Researcher Academic Encouragement Award. Jadi kalau untuk Young Researcher ini biasanya untuk yang di bawah usia, kalau nggak salah 36 tahun ke bawah,
dapat menerima penghargaan ini dengan menunjukkan dengan ada rekomendasi dari seorang profesor dari suatu universitas di Jepang, kemudian dan ada list publikasi atau karya ilmiah yang dan achievement yang pernah dicapai seperti itu. Beberapa karya PKM mahasiswa UB yang berbasis teknologi memiliki kelayakan untuk dilanjutkan menjadi usaha rintisan. Namun pakar IT UB Raden Arif Setiawan menyarankan agar sebelum masuk ke usaha rintisan, produk tersebut perlu dikaji ulang nilai investasi dan manfaat yang akan diterima oleh pengguna karena tidak semua permasalahan masyarakat masih efektif jika diselesaikan dengan produk berbasis internet. Mahasiswa itu punya impian yang luar biasa, seperti contohnya yang membuat drone untuk menyiram dan lain sebagainya. Tapi memang kalau kita mau istilahnya komersial, dan ini saya lihat memang semangatnya mahasiswa akhir-akhir ini luar biasa. Mereka kepingin mengembangkan sesuatu produk yang nantinya akan dijalankan sebagai startup karena mereka sudah punya sesuatu untuk yang dijadikan bisnis kan seperti itu ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah memang hal tersebut layak untuk dibuat bisnis? Nah, itu mungkin pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik. Karena biasanya memang ada beberapa yang memang sudah ditentor ya, di BPIIW mungkin salah satunya. Tapi saya mengalami beberapa kondisi ya, ada adik-adik mahasiswa misalkan ya, ini contoh aja. Mereka membuat sebuah sistem untuk mengendalikan peternak lele itu secara otomatis gitu ya. Jadi kalau misalkan lele ikan itu rata-rata kan mereka akan mati kalau amoniaknya terlalu tinggi, misalkan seperti itu. Amoniak dari mana? Dari pakannya yang terlalu banyak. Nah, kalau misalkan sistem itu sudah oke, jalan bagus gitu ya. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, berapa investasi yang harus dikeluarkan oleh petani untuk bisa mengimplementasikan alat itu dan berapa profitnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh adik-adik kalau misalkan memang mau turun itu, mengimplementasikan itu di dunia bisnis. Karena kadang-kadang adik-adik ini kan ideal ya, saya rasa memang mahasiswa harus idealis gitu ya. Tetapi kadang-kadang apa yang disolusikan itu terlalu terlalu canggih buat atau terlalu mahal untuk revenue atau keuntungan dari petani itu masing-masing. Tetapi dengan alat yang sama yang untuk petani lele, itu kalau misalkan diimplementasikan di udang, itu luar biasa karena petani udang mau bayar 10 juta, 100 juta aja nggak ada masalah. Jadi salah satunya yang paling paham adalah bagaimana untuk mengenali permasalahan yang akan diselesaikan oleh adik-adik ini. Jadi misalkan petani tadi ya, menyiram, oke, menyiram lahan apa gitu ya. Lahan kondisi seperti apa yang harus disiram, kemudian mungkin bisa lebih presisi dibandingkan penyiraman pada umumnya karena mungkin drone tersebut bisa melihat kondisi mana yang kering, mana yang basah, sehingga yang kering harus disiram, yang basah sudah tidak perlu, sehingga lebih efektif. Pemirsa, update keikutsertaan 236 tim PKM UB yang telah lolos pendanaan dari Dikti dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS memasuki babak penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 MONEF yang dilakukan oleh MONEF Belmawa. Berikut penjelasan Koordinator PKM UB Dr. Agus Tarno. Kegiatan PIMNAS sejauh ini sudah sampai pada tahap PKP2, jadi tahap penilaian ya untuk kemajuan dari anak-anak yang dilakukan oleh MONEF ya, MONEF yang dilakukan oleh Belmawa. Nah, hari ini hari terakhir untuk MONEF Belmawa. Nah, dari 236 tim dari UB yang lolos pendanaan, semuanya dievaluasi. Nah, PKP2 ini juga berkontribusi besar ya untuk lolos tidaknya anak-anak ke PIMNAS. Nah, di PKP2 ini yang melakukan penjurian, yang melakukan MONEF itu bukan dari Brawijaya, tetapi dari Belmawa. Ya. Nah, nanti setelah anak-anak selesai di PKP2, anak-anak akan dilanjutkan untuk melakukan uploading untuk laporan akhir. Nah, laporan akhir ini juga akan memberikan kontribusi penilaian terhadap keseluruhan
nilai yang mulai dinilai dari proposalnya, terus kemudian laporan kemajuan dan kelengkapan dokumennya, seperti misalkan capaiannya anak-anak sudah membuat draft artikel ilmiah misalkan, kemudian ada lagi membuat draft untuk buku panduan, buat draft untuk desain teknologinya maupun yang lain ya. Draft-draftnya itu disubmit dan akan dievaluasi pada saat Monef. Nah, selebihnya mereka juga akan melakukan presentasi pada saat PKP 2 ini. Nah, itu semuanya akan dinilai. Nah, itu ditambah dengan laporan akhir akan menjadi nilai final untuk memutuskan anak-anak itu lolos apa tidak di PIMNAS. Nah, kita berharap pada periode ini dari 236, kalau tahun-tahun sebelumnya kita mungkin sekitar 10% ke bawah yang lolos ya. Ya, kita berharap bahwa periode ini kita bisa lebih dari 10%, mudah-mudahan bisa 15% ke atas ya. Sehingga nanti potensi untuk mendapatkan medali lebih banyak akan lebih besar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.